Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Surya Itsan. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Bermain Peran Berbantu Media Film Dokumenter terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS kelas 5 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada penguji pertama, penguji kedua, penguji ketiga, dan penguji keempat yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya. Kemudian, saya akan menyampaikan 3 poin utama. Yang pertama, alasan mengapa saya mengambil judul penelitian tersebut. Yang kedua, metodologi penelitian. Dan yang terakhir, hasil penelitian. Langsung saja yang pertama, alasan mengapa saya mengambil judul penelitian tersebut. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Mata pembelajaran IPS merupakan gabungan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membentuk dirinya menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dengan cara menerapkan sikap belajarnya yang positif ketika proses pembelajaran. Maka, sebagai pendidik, guru harus pandai dalam menetapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk siswanya. Kemudian, untuk memperkuat permasalahan yang membuat saya mengambil judul tersebut, saya telah melakukan wawancara dengan salah satu guru di MI Al-Hikmah Polaman Mijen. Yang pertama, saya melakukan wawancara dengan salah satu guru kelas yang bernama Ibu Ida Nuryanti. Beliau menuturkan bahwa anak-anaknya cenderung merasa bosan dan kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran IPS, padahal beliau selalu memancing siswa untuk minat dalam mengikuti pembelajaran IPS. Maka permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat. Lalu kemudian yang kedua, permasalahan dari siswa. Ketika melakukan wawancara, siswa dari kelas 5A menyatakan kepada saya bahwa dia sama seperti yang dipaparkan Bu Ida, dia cenderung bosan dan kurang aktif dalam proses belajar karena menurut dia pembelajaran IPS itu hanya sering dilakukan dengan cara menulis, membaca, dan mendengarkan materi saja. Padahal IPS itu terdiri dari aneka ragam cerita atau sejarah di masa lalu. Dan hal ini senada dengan yang dipaparkan Bu Ida. Kemudian Bu Ida juga mengatakan kalau pembelajaran IPA banyak sekali yang menggunakan praktikum, mengamati tumbuhan sebagai salah satu kegiatan yang menarik minat siswa. Sementara di pembelajaran IPS, hal tersebut sangat jarang dilakukan. Kemudian permasalahan yang terakhir tak jauh berbeda dengan dua permasalahan tersebut, yaitu proses pembelajaran cenderung lebih ke berpusat pada guru dan bukan pada siswa. Hal ini bisa dilihat ketika proses pembelajaran guru lebih cenderung menggunakan metode konvensional atau ceramah daripada menggunakan metode yang lebih efektif dan efisien sesuai kurikulum 2013. Nah, dari permasalahan 3 tersebut, maka saya tertarik memberikan solusi dengan menggunakan metode bermain peran. Metode bermain peran itu merupakan cara-cara mengajar dengan menggunakan ekspresi, raut wajah, dan mental siswa untuk memerankan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian, untuk menambah ketertarikan siswa supaya mengembangkan keaktifannya, saya juga menggunakan bantuan media film dokumenter. Media film dokumenter merupakan media yang menggunakan film sebagai perantara untuk menyalurkan proses pembelajaran. Nah, dari situlah maka keaktifan siswa bisa dibentuk karena tepatnya pemilihan metode dan media. Di sini keaktifan siswa itu bukan hanya keaktifan secara fisik saja, tapi juga psikis. Kalau keaktifan secara fisik itu bisa membaca, menulis, dan mendengar. Tapi kalau secara psikis, contohnya itu bisa memecahkan masalah, lalu berani mengemukakan pendapat. Nah, maka dari berbagai latar belakang tersebut,
saya mengambil judul pengaruh metode bermain peran berbantu media film dokumenter terhadap keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen tahun ajaran 2019-2020. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yang saya kerucutkan menjadi satu, yaitu adakah pengaruh pada metode bermain peran berbantu media film dokumenter terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen tahun ajaran 2019-2020. Kemudian yang terakhir, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran berbantu media film dokumenter terhadap keaktifan belajar siswa kelas 5 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang tahun ajaran 2019-2020. Kemudian manfaat penelitian menjadi dua, yaitu manfaat secara praktis dan teoritis. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti yang akan mengkaji tentang metode bermain peran berbantu media film dokumenter terhadap keaktifan belajar. Kemudian manfaat secara praktis terbagi menjadi 4, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi madrasah, dan juga bagi peneliti. Yang pertama, bagi guru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai inovasi oleh guru menjadi metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan ketika guru sedang mengajar. Kemudian bagi madrasah bisa digunakan sebagai acuan dan referensi untuk menerapkan metode pembelajaran bagi para pendidik di madrasahnya. Kemudian bagi siswa bermanfaat untuk mengembangkan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti untuk mengetahui kualitas dari penelitian dengan judul pengaruh metode bermain peran berbantu media keaktifan berbantu film dokumenter terhadap keaktifan belajar siswa. Kemudian metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen dapat kita pahami sebagai penelitian yang dilakukan jika kita ingin memberikan suatu tindakan terhadap sampel yang berbeda. Nah, penelitian ini juga memiliki desain penelitian only post-test control group design. Jadi saya hanya menggunakan post-test untuk menguji hipotesis saya sesuai dengan desain penelitian. Kemudian selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Februari sampai 11 Maret 2020 di MI Al-Hikmah Polaman Mijen Semarang. Tepatnya kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Kelas 5A menggunakan perlakuan berbeda, yaitu saya menggunakan metode bermain peran dengan berbantuan media film dokumenter. Sementara di kelas 5B saya hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional saja. Kemudian untuk variabel penelitian ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu pengaruh metode bermain peran berbantu media film dokumenter dengan indikator. Yang pertama, siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman memainkan peran yang ada dalam pembelajaran. Terus yang kedua, mengekspresikan perasaan setelah memainkan peran atau ketika proses memainkan peran dalam metode tersebut. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keaktifan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, dapat menerapkan nilai-nilai positif setelah menonton film dokumenter. Kemudian variabel bebas atau variabel dependent, yaitu keaktifan belajar siswa yang terdiri dari 7 aspek. Yang pertama, visual activities, yaitu berupa aktivitas melihat. Contohnya seperti membaca, mengamati gambar, memperhatikan gambar, membaca, dan percobaan. Kemudian yang kedua, oral activities. Di sini oral activities itu seperti pengucapan, terdiri dari mengucapkan, lalu bertanya, mengemukakan pendapat. Kemudian yang ketiga, listening activities. Di sini
Listening activities itu seperti mendengarkan diskusi, mendengarkan guru ketika mengajar. Lalu kemudian writing activities seperti menulis hasil bacaan, menulis hasil dari film dokumenter yang telah dilihat, dan menulis soal yang telah diberikan guru. Kemudian ada motor activities. Di sini motor activities itu melakukan aktivitas gerak, dalam hal ini seperti memerankan tokoh. Kan kalau memerankan tokoh itu harus dengan kolaborasi dengan berbagai gerakan. Lalu kemudian ada mental activities. Di sini seperti mental siswa yang harus kita amati. Contohnya bisa memecahkan persoalan. Kemudian yang terakhir ada emotional activities seperti kesiapan siswa dalam melakukan proses pembelajaran atau proses belajarnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, kemudian yang kedua ada wawancara, kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Kemudian analisis data saya menggunakan 2 tahap. Pertama, uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas saya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel saya kurang dari 50 siswa dan juga data bersifat tunggal. Saya menghitungnya dengan menggunakan SPSS dengan tahapan sama, masukkan data ke dalam SPSS, kemudian klik analisis, lalu klik lagi descriptive analysis, kemudian pilih explore, kemudian jangan lupa dependent list. Kemudian yang terakhir jangan lupa centang list uji normalitas, kemudian continue, lalu hasil akan keluar. Kemudian uji homogenitas saya menggunakan uji Levenet test karena uji Levenet test lebih sensitif untuk mengukur homogenitas daripada uji yang lain. Dan selain itu sampel saya juga keduanya sama, jadi lebih baik menggunakan uji Levenet. Saya juga sama menggunakan SPSS dengan tahapan masukkan data seperti tadi, kemudian klik analisis, klik compare means, lalu pilih one way ANOVA, kemudian jangan lupa pilih option, dan yang terakhir centang homogeneity test, klik continue, lalu data akan keluar. Kemudian tahapan yang terakhir uji hipotesis. Di sini saya menggunakan independent sample t-test karena sampel saya tidak berpasangan. Caranya juga sama, saya juga menggunakan program SPSS. Hanya saja sama seperti tadi, dengan langkah-langkah klik analisis, compare means, one way ANOVA, lalu pilih independent sample t-test, dan kemudian hasilnya akan keluar. Setelah melakukan proses penelitian, maka tahap terakhir adalah analisis data penelitian. Jadi, lewat lembar observasi yang telah saya amati, diperoleh rata-rata keaktifan belajar kelas eksperimen sebesar 37,6 dan kelas kontrol 35,7. Hal ini menandakan bahwa rata-rata keaktifan belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada keaktifan belajar kelas kontrol. Kemudian, analisis data hasil penelitian dari uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Lewat perhitungan SPSS diperoleh nilai signifikansi dari kelas kontrol sebesar 0,253 dan kelas eksperimen sebesar 0,283 dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Yang kedua, uji homogenitas. Di sini saya menggunakan uji Levenet test sama menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil nilai signifikansi dengan tabel based on mean sebesar 0,07. Lalu dapat disimpulkan
Nilai 11 ditujukan pada baris nilai based on mean, yaitu 8,217 dengan p-value atau signifikansi sebesar 0,07. Karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data bervariansi homogen. Yang terakhir, uji hipotesis. Di sini saya menggunakan independent sample t-test seperti yang telah saya jelaskan tadi. Saya menggunakan SPSS dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,004. Nah, karena saya menggunakan uji satu pihak, maka saya membagi menjadi dua. Jadi 0,004 dibagi 2 dan menghasilkan 0,002. Karena nilai p-value sama dengan 0,002 artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Jadi keaktifan belajar siswa yang mendapatkan metode bermain peran berbantu media film dokumenter lebih baik daripada siswa yang hanya mendapatkan metode konvensional atau metode ceramah. Kesimpulan, jadi setelah melakukan proses penelitian, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan siswa yang memperoleh metode bermain peran berbantu media film dokumenter, keaktifan belajarnya lebih baik daripada siswa yang hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata belajar kelas eksperimen sebesar 37,6, sementara kelas kontrol hanya 35,37, dan dibuktikan dengan uji hipotesis, yaitu p-value dengan besar 0,002, artinya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa yang mendapatkan metode bermain peran berbantu media film dokumenter lebih baik daripada siswa yang mendapatkan metode konvensional atau ceramah. Artinya, terdapat pengaruh metode bermain peran berbantu media film dokumenter terhadap keaktifan belajar siswa. Sekian presentasi skripsi saya pada hari ini. Apabila ada banyak kata atau salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.